Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan komponen listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anakku, pada zaman dahulu sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan alat penerangan seperti ini. Ada obor. Setelah ditemukannya listrik, anak-anak perhatikan lingkungan sekitar. Dengan adanya listrik bisa menyalakan lampu sehingga bisa menerangi rumah, jalan. Tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah kalian bisa menyala? Marilah kita baca teks eksplanasi berikut ini. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnet. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik sampai ke rumah kalian? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnet terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan berbagai peralatan listrik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Bila kita lihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun secara bersambung, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentu kita tidak dapat melakukan banyak kegiatan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik. Oke anak-anak, itu tadi contoh dari teks eksplanasi. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi ada di halaman 6. Anak-anak kerjakan halaman 7. Oke anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang komponen-komponen pada listrik. Ini adalah bagian dari senter. Ketika kita buka, ada 4 bagian. Yang pertama itu ada baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian yang kedua itu ada lampu yang fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang nomor 3 ada lempengan logam. Dan yang keempat adalah saklar yang fungsinya memutus dan menyambungkan arus listrik.
Oke, jika keempat bagian dari bagian senter ini kita gabungkan nak, untuk membuat kembali menyala, maka akan tampak seperti pada gambar berikut. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar ini nak. Berikutnya kita akan belajar. Nah ini nak, ini adalah gambar rangkaian sederhana dari senter tadi. Jadi ketika kita sambungkan saklarnya, kita on kan, maka arus listrik dari baterai akan mengalir sehingga lampunya akan menyala. Sebaliknya, ketika saklar itu kita buka atau off, maka arus listrik dari baterai itu tidak akan mengalir sehingga lampunya menjadi padam. Oke anak-anak, anak-anak nanti kerjakan, ayo diskusi di halaman 9. Berikutnya kita simpulkan nak ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, adalah teks yang berisi penjelasan yang bersifat keilmuan. Kemudian komponen listrik sederhana, ada baterai, lampu, saklar, dan kabel. Anak-anakku, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.